Halo, saya Karina Anjani. Saya menulis buku berjudul Musik dan Masyarakat, Filsafat Musik Theodor Adorno. Untuk sekolah basis, saya akan berbicara mengenai pemikiran Adorno tentang musik, masyarakat, dan pendidikan. Saya mulai dari pembahasan tentang musik di filsafat barat dengan singkat, lalu ke dialektika pencerahan sebelum ke filsafat musik baru, karena disampaikan Adorno sendiri bahwa pemikiran di dua buku tersebut saling terkait. Dalam sejarah filsafat barat, sejak masa Yunani kuno sudah dibahas oleh Pythagoras, Plato, dan Aristoteles bahwa seni dan musik itu memiliki fungsi edukatif, bahwa seni bisa merepresentasikan atau dengan konsep mimesis, dia meniru alam dan realitas. Seni bisa mempengaruhi cara manusia memandang dunia dan berhubungan dengan dunia dengan mengarahkan simpati dan emosi, dan dari sebuah bentuk seni, menurut Plato, dan juga nanti menurut beberapa filsuf lainnya, musik dianggap sebagai yang paling tinggi dan paling dekat dengan moralitas melalui pikiran dan emosi. Aristoteles juga berpendapat sama bahwa musik bisa memberi gambaran tentang kejadian atau emosi tertentu yang lalu mempengaruhi emosi dan tindakan para pendengarnya. Filsuf-filsuf berikutnya seperti Hegel, Goethe, Schopenhauer, dan Nietzsche juga mengatakan hal serupa, bahwa musik mampu memberi pandangan terhadap bagian terdalam dari realitas. Goethe menariknya juga mengatakan bahwa seni berhubungan dengan alam atau dunia bukan sebagai tiruan saja, tapi dia juga merupakan dunia sendiri di atas dunia, dan dia punya mikrokosmos artistik yang secara lebih dalam, spiritual dan psikis itu mengekspresikan hal-hal yang metafisis terhadap hal-hal yang fisikal di dunia. Sehingga menurutnya, seniman juga mesti berupaya bukan hanya meniru, tetapi juga menembus penampakan realitas. Hegel juga lalu mengatakan bahwa musik bisa merepresentasikan kebenaran tentang bagaimana yang absolut mengekspresikan dirinya. Maksudnya bunyi dan kesadaran itu merupakan suatu kesatuan yang merepresentasikan suatu hal yang sama, sementara persepsi dari bunyi itu cepat berlalu dan membutuhkan suatu apersepsi untuk mengenalinya. Apersepsi ini adalah proses mental untuk memahami ide dengan mengasimilasi ide yang didapat ke ide-ide yang sudah kita miliki dari pengalaman sebelumnya. Dan nantinya menurut Adorno, kalau Hegel menyadari totalitas dari sejarah, dia akan menyadari bahwa yang absolut itu, yang terus bergerak hingga kini itu adalah penderitaan. Sejauh ini dapat dipahami bahwa para filsuf berpendapat ada proses kesadaran untuk pencernaan musik, musik bisa mempengaruhi pikiran dan emosi, dan mengatakan suatu pandangan tentang realitas. Dari sini juga bisa dipahami bahwa fungsi seni dan peran seniman itu tidak terisolasi dari wilayah lain dalam kehidupan sosial. Selanjutnya masuk ke pembahasan dialektika pencerahan. Dalam buku Filsafat Musik Baru yang terbit pada 1949, salah satu pesan penting di dalamnya itu persis seperti pesan yang dibawa di filsafat barat sebelumnya, bahwa seni dan musik bisa mengekspresikan suatu kebenaran tentang realitas. Bagi Adorno, seperti filsafat, musik juga harus mampu mendorong kesadaran kritis tentang berbagai masalah di kehidupan keseharian di masyarakat industri, seperti misalnya penderitaan, alienasi, dan reifikasi. Alienasi yang merupakan dampak psikologis dari eksploitasi dan pembagian kerja, dan reifikasi di mana manusia diperlakukan secara instrumental seperti benda itu, dalam masyarakat industri diterima sebagai hal yang normal. Padahal, dua hal itu merenggut manusia dari kemanusiaannya dan mereduksi berbagai hal di dunia ini hanya pada soal apa yang berfungsi dan berlaba. Jadi makna, tujuan lain, dan refleksi etis juga cenderung diabaikan, sementara kesenangan dan keuntungan pribadi jadi semakin baku. Di bagian pengantar Filsafat Musik Baru, Adorno mengatakan bahwa buku itu merupakan ekskursus terperinci dari buku Dialektika Pencerahan yang terbit pada 1947. Buku Dialektika Pencerahan ini sendiri ditulis sebagai kritik atas pencerahan karena ada kekecewaan besar dari Adorno dan Horkheimer yang melihat bagaimana pencerahan, pendidikan, dan rasionalis itu telah gagal. Kalau secara luas, pencerahan bisa dipandang dari awal peradaban hingga sekarang, hingga masa kini, karena kegiatan pencerahan intinya mau membuat dunia menjadi semakin rumah untuk manusia melalui penggunaan akal pikiran, yang sayangnya akal pikiran atau rasionalitas ini berfokus pada dominasi dan penindasan. Di agama Olimpian atau di agama Samawi juga disebutkan bahwa dunia ini dibuat untuk manusia. Manusia mendominasi semua hewan dan semua sumber daya yang ada di dunia ini.
dalam penjelasan Adorno dan Horkheimer, pencerahan sudah berlangsung sejak manusia mempraktikkan ritual magis untuk memanggil hujan, mengusir ular atau setan. Saat manusia melakukan hal-hal itu, manusia katanya melakukan mimesis yang dekat. Jadi mantra, gestur, atau tarian itu meniru yang ingin dipanggilnya atau yang ingin diusirnya. Intinya yang ingin didominasinya. Seperti sihir, menurut mereka ilmu pengetahuan juga melakukan mimesis. Namun dengan semacam arogansi, dengan dingin, dengan nampak lebih rasional. Lalu dengan rasionalitas, pencurahan berusaha menggantikan takhayul atau kepercayaan tentang alam, dan orang-orang merasa maju dengan hal itu, bahwa mitos sudah jadi logos. Tapi yang dilupakan adalah mitos juga sudah mengupayakan hal itu karena berusaha memberitahu asal-usul dan berusaha menjelaskan, jadi persis. Lalu, dengan ilmu pengetahuan, manusia menaklukkan alam dan menggunakan alam sebanyak-banyaknya. Manusia juga ingin menguasai dunia dalam ekonomi dan perang. Lalu, teknologi menjadi inti dari pengetahuan yang tidak menawarkan pemahaman, tapi metode eksploitasi. Dari dominasi dan eksploitasi terhadap alam, hal itu menjalar ke hubungan antar manusia, di mana manusia saling mendominasi dan mengeksploitasi satu sama lain. Kalau secara periode, masa pencerahan adalah gerakan intelektual di Eropa pada abad 17 dan 18 yang dari transisi abad pertengahan ke Renaissance ada perubahan fokus dari yang tadinya berpusat pada Tuhan jadi berpusat ke manusia lagi. Pada masa ini pemikiran yang mengkritisi apapun di masyarakat juga mulai lebih berani. Locke misalnya mengatakan bahwa seseorang hanya bisa menjadi pemimpin kalau dirinya mendapat persetujuan dari orang-orang yang dia pimpin. Rousseau dalam The Social Contract yang nantinya menginspirasi pemikiran Marx membahas ketidakadilan politis yang berkembang seiring berkembangnya masyarakat, menentang pembagian kelas, membahas kesetaraan dan kebebasan. Filsuf-filsuf pencerahan ini berupaya mendorong keberanian untuk mempertanyakan segala sesuatu yang tujuannya adalah emansipasi, kemajuan, dan perubahan. Di sini ada suatu optimisme bahwa kemajuan dan perubahan itu cenderung dianggap positif. Dan ini yang nantinya dikritisi Adorno di karya-karya berikutnya juga, bahwa dialektika kemajuan dan perubahan itu hanya merupakan negasi dari realitas dan berbagai kondisi yang negatif, sehingga yang terjadi berikut-berikutnya itu tidak pasti lebih baik, lebih benar, lebih etis, dan seterusnya, dan kalaupun ya, itu juga terbatas. Adorno mengingatkan bahwa kemajuan dan kebaruan itu tidak akan pernah sempurna, karena bersumber dari segala kecacatan dan kebobrokan di realitas yang negatif. Sehingga berpikir kritis itu mesti terus diterapkan ke berbagai hal, bahkan pada berbagai gagasan atau gerakan yang menyatakan dirinya mau atau mampu memajukan masyarakat. Seperti kita tahu, tahun 1789 terjadi revolusi di Prancis oleh Robespierre yang terinspirasi Rousseau yang menggiotin Louis XVI dan Marie Antoinette. Lalu ada revolusi juga di Rusia tahun 1917 oleh Partai Komunis Bolshevik yang terinspirasi pemikiran Marx yang membunuh keluarga Nicholas II. Lalu di Jerman tahun 1918 juga terjadi revolusi. Setelah kekalahan Jerman di Perang Dunia I, Wilhelm II dipaksa turun tahta dan monarki dihapuskan. Yang lalu masyarakat Jerman jadi menyerahkan Yahudi yang menurut mereka banyak berperan di gerakan sosialisme dan komunisme yang membuat monarki di Rusia dan di Jerman dihapuskan. Yang ini nanti memuncak pada Nazi dan Holocaust. Setelah revolusi-revolusi itu, seperti kita tahu, beberapa negara sempat jatuh pada kediktatoran. Jadi impian pada negara yang lebih baik dan lebih setara, termasuk negara komunis, seperti banyak hal lainnya ketika sampai di realitas jadi mengecewakan. Ada kekacauan dalam kekosongan sementara di kekuasaan, lalu itu melahirkan kediktatoran dan berbagai kejahatan kemanusiaan. Jadi kekerasan, penderitaan, kelaparan, dan kematian malah terlalu banyak. Walaupun memang lalu beberapa tahun kemudian kondisi berangsur pulih. Sebelum postmodernisme hadir, Adorno dan Horkheimer menuliskan kritik mereka terhadap modernitas. Pada masa itu banyak negara yang jatuh sementara karena perang, banyak manusia yang mati dalam perang dan penyiksaan, tadi kamp konsentrasi saat Hitler berkuasa, kamp Gulag saat Stalin berkuasa, banyak kota di berbagai negara hancur karena bom, sementara Horkheimer dan Adorno merupakan salah satu yang selamat dari Nazi. Setelah mereka rumahnya digeledah oleh Gestapo, dipecat dari pekerjaannya, mereka terpaksa mengasingkan diri dan pergi ke Inggris lalu ke Amerika. Menurut mereka, kamp konsentrasi Auschwitz itu bisa dipandang sebagai perwujudan terburuk dari alienasi dan efikasi. Mereka melihat bagaimana korbannya
para korbannya benar-benar dieksploitasi, didehumanisasi, diperas tenaganya dan tubuhnya diperlakukan seperti barang. Jadi benar-benar tercerabut dari kemanusiaannya. Dan dari banyak kekacauan itu, menurut mereka, kemajuan di peradaban barat mengandung kemunduran dan kebiadaban. Mereka melihat negaranya dan tidak habis pikir bagaimana negara yang menghasilkan berbagai komponis dan filsuf besar itu juga bisa turut menghasilkan rezim otoriter yang membunuh secara besar-besaran dan sistematis. Mereka juga lihat negara-negara lain dengan revolusi malah berujung ke fasisme dan totalitarianisme. Sehingga melihat hal-hal itu, Adorno jadi agak khawatir pada berbagai gagasan dan gerakan yang dianggap mulia dan emansipatoris yang katanya bisa membebaskan, entah itu roh absolut, manusia, atau pekerja yang terenasi. Karena setelah dipraktekkan di kenyataan, bukan hanya ada secara ide, sesuatu yang berangkat dari impian kemanusiaan itu malah jadi malapetaka buat kemanusiaan itu sendiri. Sementara waktu di Amerika, mereka melihat kapitalisme dan budaya industri, misalnya musik populer, film Hollywood, konser musik, siaran radio, acara TV, iklan, dan seterusnya itu begitu glamor, sekaligus bobrok. Jadi produk budaya yang ada di mana-mana ini, menurut mereka memanipulasi kesadaran manusia. Sehingga kalau pendapat Marx, agama adalah candu untuk masyarakat, menurut Adorno, candu untuk masyarakat kapitalis itu adalah budaya industri. Budaya yang diproduksi besar-besaran itu seperti obat bius yang meracuni kesadaran dan melatih pengabdian pada apapun yang berhubungan dengan uang. Sehingga kalau misalnya dulu ada pencarian untuk hidup yang baik, pencarian ini jadi diabaikan dan kehidupan kebanyakan diisi dengan distraksi dan konsumsi. Di sana menurut mereka, rasionalitas sudah jadi irasionalitas. Mereka melihat ada kutukan dari kemajuan, yaitu kemunduran, karena yang dibawa kemajuan dan teknologi itu tidak mencerahkan dan memberdayakan, tapi malah memperbudak manusia. Dengan pengetahuan ironisnya juga, menurut mereka upaya berpikir kritis menjadi terlarang, dan manusia tunduk dalam suatu kerangka, bukannya membebaskan. Pencerahan malah jatuh kembali pada mitos karena takut pada kebenaran, menurut mereka. Dan di sini Adorno dan Horkheimer mengkritik pengetahuan, yang sepertinya punya kekuatan yang melampaui manusia itu sendiri, dan ada perbudakan hasil pengetahuan. Menurut kawan mereka, Benjamin juga kebudayaan dan barbarisme itu memang berjalan bersamaan, dan perkembangan teknologi, bahkan yang paling mutakhir pun merupakan manifestasi dari perkembangan keinginan primitif untuk mendominasi, untuk memuaskan nafsu dan kebutuhan. Kalau sebelumnya Aristoteles melihat manusia belajar dari mimesis dan meniru dan dari sana mendapat wawasan tentang suatu, Adorno dan Horkheimer melihat di pendidikan masyarakat modern juga ada mimesis, tapi mimesis yang cacat. Mimesis ini hanya paksaan untuk menjadi sama. Jadi tujuan ilmu pengetahuan dan pendidikan juga bukan lagi soal diskursus atau argumen, tapi dengan pengulangan terus-menerus oleh masyarakatnya, tujuannya adalah menghasilkan metode eksploitasi kerja orang lain dan eksploitasi kapital. Fokusnya adalah soal pengaruh di bisnis dan politik, soal efektif atau tidak, soal kerja, dan soal uang. Menurut mereka, mimesis yang cacat itu juga tampak pada konformitas para individu di masyarakat. Mereka melihat bahwa segala hal itu sudah terjangkiti kesamaan yang standarnya disebarkan melalui film, koran, majalah, dan media sosial kalau zaman kita. Kalau pada zaman mereka tampak dari seragam fasis dan mantra yang diulang massa, pada zaman sekarang tampak dari berbagai seragam sekolah, seragam militer, pegawai swasta, pegawai negeri, seragam sosialita, atau seragam yang dipaksa ke perempuan di daerah tertentu, misalnya penutup kepala dan busana tertutup, juga seragam dari berbagai komoditas yang menampilkan pseudo-individuasi, padahal serupa. Segala bentuk kepetuhan di masyarakat juga, entah di lembaga pendidikan atau pekerjaan, menurut mereka memiliki unsur mimikri. Tapi mimikri yang cacat ini juga bukan hanya melatih kesamaan, tapi dengan stereotip dia mengejek hal-hal dari pihak-pihak dengan ras atau agama, dan apapun yang berbeda dari mayoritas, apapun yang berbeda dari mereka, lalu dibenci, dianggap menjijikan, lalu ditolak hak-haknya, dan dieksploitasi supaya menguntungkan. Menurut Adorno dan Horkheimer, baik fasisme dan kapitalisme yang mengandalkan birokrasi dan teknologi itu sama-sama memandang segala hal dengan prinsip rasionalitas instrumental. Jadi sama-sama membuat manusia menjadi homogen dengan menyerahkan identitasnya yang unik. Manusia jadi direduksi ke klasifikasi dan kalkulasi, lalu dipatok dari nilai guna,
dipertukarkan seperti komoditi atau benda, dan dipandang sebagai sekedar nomor yang di keseharian ini terasa dalam berbagai hal, misalnya nomor penduduk, nomor tawanan, berapa banyak harta, berapa banyak followers, dalam bencana berapa banyak korban atau berapa banyak kerugian buat negara atau perusahaan. Para individu juga terbiasa untuk saling mengukur harga diri berdasarkan harta atau barang yang dimiliki dan posisi status sosial mereka dalam sistem ekonomi. Jadi interaksi sebagai agen dan pembawa nilai tukar itu membuat para individu teralienasi satu sama lain karena hubungan interpersonal juga seringkali dimulai dan dipererat dengan dasar yang transaksional. Dan di masyarakat yang hubungannya berlandaskan pada dominasi dan manipulasi ini, cara berpikir kebanyakan jadi melibatkan keuntungan pendek subjektif. Cara untuk mencapai tujuan juga tidak lagi penting secara moral karena rasionalitasnya sudah sangat kalkulatif. Mereka juga mengatakan bahwa budaya di bawah monopoli ini terlihat identik dan kebenarannya adalah semuanya termasuk kebutuhan sosial, identitas, hal-hal yang diterima secara sosial, dan seterusnya, semuanya hanya bisnis atau produk akhir di budaya industri. Tapi sayangnya, rasionalitas yang sudah sangat instrumental, teknologis, dan irasional ini yang juga direpotkan administrasi, ditundukkan iklan berbagai produk, dibuai bombardir produk budaya lainnya, jadi tidak mampu mengkritisi kondisi masyarakat dan tidak mampu meragukan cara berpikir mereka sendiri, maupun cara berpikir lain yang mengaku muncul untuk mengatasi masalah. Jadi patokan dari semua kebergunaan itu berubah menjadi sesuatu yang destruktif. Dan di sini menurut mereka sepertinya sejarah manusia hanya berputar dalam lingkaran setan, di mana usaha untuk mencerahkan hanya akan membawanya ke kegelapan lagi. Masa kini dirasa lebih baik dan sekaligus lebih buruk, tapi dari dulu sampai sekarang memang kebiadaban itu terus ada dan tidak terpisah dari peradaban. Oke, kita masuk ke pembahasan filsafat musik baru. Filsafat musik baru itu sulit dibaca tanpa merujuk ke dialektika pencerahan. Dia interaktif dan paralel dengan dialektika pencerahan dalam menggambarkan kerusakan di masyarakat dan kemustahilan perubahan yang fundamental. Filsafat musik baru, dia menunjukkan krisis di masyarakat dan di musik, dan bagaimana Schoenberg dan Stravinsky sebagai dua komponis besar di masa modern menyikapinya. Dari pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa pencerahan dan rasionalitas itu punya kegagalan. Ada yang salah pada rasionalitas dan pada kesadaran manusia yang senang mendominasi dan kalkulatif. Jadi kemana lagi kita harus mencari? Mungkinkah kita cari ke wilayah seni kalau cara berpikir dan kesadaran kita sudah rusak? Adakah seni yang bisa mengejutkan kesadaran? Selain mencari ke seni, Adorno dan mazhab Frankfurt juga kan mengkritik pendidikan dan teori tradisional yang persis instrumental dengan berfokus pada tujuan, memasukkan hal-hal pada suatu kerangka, dan juga bersifat afirmatif pada kekuasaan. Sehingga mereka menggagas teori kritis yang mengangkat tema-tema yang jarang dibahas teori tradisional, seperti misalnya penderitaan, ketidakadilan, dan penindasan. Dengan mengkritik situasi sosial itu, harapannya kesatuan teori dan praksis itu menjadi langkah pertama untuk perubahan dan memanusiakan masyarakat. Nah, analisis ekonomi dan politik yang Marxian merupakan metode dialektis dalam analisisnya, tapi itu tidak dijadikan teori besar untuk segalanya, karena mereka paham bahwa tidak ada hal yang bisa benar-benar diketahui secara penuh, sehingga yang bisa dilakukan adalah interpretasi, bukan identifikasi. Mereka juga mengingatkan bahwa pemahaman atas masyarakat itu mesti dicapai melalui pendekatan interdisipliner, dan darinya teori kritis itu tidak mencari teori final atas totalitas sosial dan historis, melainkan tiba pada hasil riset sementara untuk memperbaiki kondisi sosial. Menurut mereka juga, konsep-konsep memang bisa membantu berpikir, tapi juga bisa membatasi pikiran, dan menegasi pencarian tentang yang di luar konsep atau yang non-konseptual. Sehingga filsafat mesti bisa, walaupun melalui konsep, juga lalu bergerak melalui konsep. Analisis sosial dan ekonomi mereka yang interdisipliner itu mencakup berbagai segi kehidupan populer, budaya populer, dari soal opini publik, berita, gaya hidup, fashion, iklan, seni, dan seterusnya.
Lalu gaya analisis itu dilanjutkan oleh teori-teori filsafat dan sosial selanjutnya. Waktu ada protes mahasiswa tahun 1968 sampai 1969, Adorno dan Horkheimer menolak bergabung dengan aksi itu, hingga institusi mereka didemo. Mereka tidak memandang teori kritis sebagai model gerakan politis, karena tujuan mereka adalah mengubah kesadaran masyarakat, bukan mengubah bentuk masyarakat begitu saja. Mereka justru terkejut karena gagasan mereka bisa menjadi alasan untuk menggunakan kekerasan dengan tujuan politis. Sementara bagi Adorno dan Horkheimer, terus berpikir kritis merupakan tindakan yang lebih efektif karena mereka melihat dari pengalaman mereka bahwa realitas itu bisa memudarkan gagasan yang hebat. Dan Adorno juga melihat sejarah bahwa aksi politis dan daya kolektif secara inheren membawa kekerasan. Aksi politis itu tidak lagi berlandaskan pada pemikiran luas dan pertimbangan risiko, dan malah jadi tidak kritis pada dirinya sendiri, lalu berisiko memelihara atau bahkan memperparah kondisi represif yang ingin diubahnya. Sehingga mereka mengingatkan di sini bahwa di balik gagasan filosofis yang digunakan juga ada kepentingan tertentu, sehingga kritisisme dan konteks itu penting. Bagi mereka, kritik sosial itu mesti memulai perubahan dari pertimbangan apa yang memungkinkan, bukan apa yang harus ditetapkan. Sifatnya juga sebaiknya mesti konstruktif, bukan destruktif. Nah, kembali ke pembahasan seni dan musik, Adorno melihat seni sebagai wilayah yang mungkin bisa menyadarkan manusia, karena cara berpikir manusia sudah sangat dipengaruhi rasionalitas instrumental, dan ini menyeluruh di semua area kehidupan. Maksudnya bukan mau menghimbau jangan berpikir terlalu banyak, itu malah cocok di kapitalisme dan fasisme. Justru kebebasan dalam berpikir itu dibutuhkan untuk mengkritisi budaya industri. Nah, seni secara psikoanalisa merupakan sublimasi atau mekanisme perlawanan dari berbagai kegelisahan, kemarahan, kegundahan, dan seterusnya dalam menghadapi berbagai kejadian dan hal yang sulit di dunia ini yang lalu ketika terwujud sebagai seni itu diterima secara sosial. Secara psikoanalisa, sublimasi membawa keluar hal yang direpresi, ketidaksadaran, dan menghasilkan semacam kebebasan ketika represi tersebut lepas. Nah, seni bukan hanya produk rasional, tapi juga emosional. Jadi berbagai gagasan, berbagai perasaan yang tidak nyaman untuk dirasakan, lalu direpresi itu diekspresikan ke karya-karya. Dan idealnya karena bukan produk rasional, bukan berorientasi pada rasionalitas instrumental, tujuan seni adalah tidak ada tujuan sama sekali, melainkan muncul sebagai kritik dan perspektif atas realitas. Maka seni memiliki petunjuk dan perspektif atas kebenaran-kebenaran. Kebenarannya yaitu hal-hal yang salah di masyarakat, bahwa bagaimana perkembangan peradaban itu berdasar pada dominasi alam dan masyarakat, bagaimana manusia mendominasi alam dan manusia lainnya, bagaimana manusia sebagai pekerja itu teralienasi dari keinginan dan kreativitasnya, dari kegiatan kerja, hasil kerja, dari kebebasan dan hakikatnya, dan teralienasi juga dari sesama manusia, baik dari persaingan sesama pekerja maupun antara pekerja dan majikan, dan bagaimana segalanya di kehidupan ini termasuk kebutuhan sosial, identitas, hal-hal yang diterima secara sosial, dan seterusnya itu hanya merupakan produk akhir di budaya industri. Di sini, berpikir dan merasa itu tidak bisa dipisahkan dalam upaya memahami dan menyadarkan, dan disinilah sifat emansipatoris seni. Adorno percaya bahwa perubahan kesadaran itu mesti ada dulu untuk lalu mendorong perubahan ekonomi dan sosial. Masalahnya hidup ini sulit dan manusia yang menderita dan kelelahan baik sebagai pekerja maupun karena segala hal di masyarakat, pelariannya adalah hiburan. Candu di masyarakat kapitalis modern adalah budaya industri, bukan agama atau bukan hanya agama. Dan dalam budaya industri, produk hiburan dan seni itu mesti ringan, menjanjikan objek hasrat, penuh repetisi, penuh stereotip. Intinya menurut Adorno tidak menantang pikiran, melainkan memberangus pikiran dan melatih penyangkalan. Menurut Adorno, sayangnya, seni kebanyakan, bahkan termasuk yang realis, juga tidak lagi berupaya mengutarakan dunia dan mengkritiknya, melainkan hanya menjadi bentuk afirmatif atas konvensi masyarakat yang memberi semacam kompensasi berupa hiburan untuk para individu yang bukan hanya pekerja tapi juga sekaligus konsumen. Para individu yang taat pada berbagai aturan sosial ini
sejenak seperti lari dari kenyataan, seakan ada kebutuhan yang terpenuhi, padahal waktu luang itu digunakan untuk distraksi dan konsumsi, jadi masih lagi-lagi di kesatuan produksi. Pada perkembangannya, memang seni terasa relatif lebih otonom dari masa sebelumnya. Bentuk dan standar seni menjadi sedemikian bebas, anything goes, dalam semangat semua itu bisa dianggap entah revolusioner atau bisa diapresiasi apa adanya, terlepas dari berusaha atau tidak, indah atau jelek, dalam atau dangkal, dan seterusnya. Tapi dengan keleluasan itu, konsekuensinya menjadi sulit untuk menentukan kualitas seni. Lalu, praktek seni, pembuatan, legitimasi, dan apresiasinya jadi dekat dengan praktik kesewenangan. Lalu, konformitas terjadi dalam seni, di mana penilaian didasarkan pada rasionalitas komersial, yaitu waktu produksi, nilai guna, nilai tukar, dan daya jual, dan lalu pemujaan pada daya jual seni ini menjadi suatu kualitas yang dinikmati. Sehingga kebanyakan seni hanya menyesuaikan diri dengan realitas sosial itu, hanya mau menjadi komoditi dan enggan memberi persepsi yang baru. Nah, seniman sendiri memang bisa memilih untuk menghasilkan karya sesuai keinginan artistik atau keinginan komersial. Dan di sini ada krisis modernitas bahwa sebagai subjek dia bisa memilih untuk menghasilkan karya asli yang diinginkannya, yang merupakan bagian dari proses dialektika sosial. Tapi secara bersamaan dengan keterasingannya, dirasa bahwa dirinya sebagai subjek itu lemah dibanding masyarakat yang mendominasinya. Jadi dia tidak begitu mendapat pemenuhan makna maupun dampak dalam kehidupan sosial. Kadang rasanya sia-sia mau menyampaikan karya yang asli dan dalam. Sementara menurut Adorno, seni komoditi secara tidak kritis hanya menerima fungsinya dalam hubungan produksi di masyarakat. Sehingga Adorno tidak percaya bahwa karya yang populer itu bisa asli dan tulus, karena menurutnya budaya industri tidak memungkinkannya. Misalnya produk musik harus masuk pada suatu tipe agar bisa laris. Tapi Adorno percaya bahwa ada karya-karya seni otonom yang menolak asimilasi ke modus produksi dan punya potensi emansipasi dengan mengkritik bahkan terhadap material artistiknya sendiri. Dan karena itu karya-karya ini lebih sulit dan membutuhkan perhatian dan interpretasi yang lebih serius dan reflektif, bukan hanya menghibur. Seni yang serius ini menurutnya menyajikan kemiripan dengan kenyataan dan mengkritik yang karena itu jadi kurang cocok pada tuntutan daya jual dan lebih berisiko untuk diabaikan. Tapi walaupun kecewa pada respons masyarakat seperti itu, di sisi lain menurut Adorno musik serius misalnya tidak boleh jadi populer karena akan kehilangan integritasnya. Tapi walaupun Adorno percaya pada seni yang otonom, seperti juga pada teori kritis, Adorno tidak mendukung karya seni yang langsung menyatakan wujudnya itu politis. Sebab menurutnya seni itu bisa diperalat dan kehilangan kemanusiaannya kalau direncanakan seperti itu. Dalam komitmen, Adorno mengatakan bahwa setiap komitmen terhadap dunia mesti dihilangkan sejenak untuk memenuhi yang ideal dari karya seni. Dan seni itu sebaiknya mendorong, bukannya menuntut perubahan. Seni mesti otonom juga karena hal ini, jadi bukannya langsung berpihak pada satu hal dan menerima instruksi, melainkan muncul saja menegasi realitas yang negatif dengan implisit. Berbagai kritik sosial yang nanti muncul dari bentuk seninya itu membongkar penampakan dan meledak dari dalam, menurut dia begitu. Nah, dengan segala penjabaran tentang krisis masyarakat dan krisis seni itu, tidak heran kalau menurut Adorno, filsafat musik hanya mungkin sebagai filsafat musik baru, atau yang diperlukan adalah filsafat musik baru. Menurutnya, musik yang hebat mampu menantang persepsi dan pengharapan musikal, lalu harapannya bisa melawan kenyamanan konsumsi dan dehumanisasi dari kapitalisme dan totalitarianisme. Sedangkan musik yang buruk menurutnya melayani konsumsi, menumpulkan kesadaran, dan membuat dehumanisasi di masyarakat kapitalis tampak bukan hanya tak terhindarkan, tapi juga menyenangkan. Adorno menekankan juga bahwa estetika tidak bisa dipisahkan dari situasi sosial dan historis, bahwa segala hal itu merupakan suatu kesatuan dan bagian dari proses sejarah, sehingga
permasalahan estetis, menurut Adorno itu bisa dijawab dengan hubungan kapasitas seni dengan masyarakat, apa untuk menyadarkan dan memperbaikinya, atau malah menindakbobokkan atau memperburuk masyarakat. Dan seni yang hebat itu menurut Adorno, dia bisa mengkritisi material seninya dan juga merefleksikan dunia dan masyarakat. Tulisan di filsafat musik baru itu sendiri bukan tulisan musik aktual pada masa itu, melainkan musik yang dibahas adalah musik dari sebelum Perang Dunia II. Jadi tulisannya adalah kontemplasi. Misalnya karya Schoenberg yang Erwartung dipentaskan pada 1909, lalu karya Stravinsky The Rite of Spring dipentaskan pada 1913. Dan pada filsafat musik baru, Schoenberg dan Stravinsky itu mewakili proyek musikal berbeda, bahwa menurut Adorno, Schoenberg, Mahler, Bach, dan Webern, mereka mewakili kemajuan, kebaruan, kritik, dan perlawanan. Sementara Stravinsky, musik pop, musik jazz, ini nanti dikritisi kenapa dimasukin musik jazz di sini, dan seterusnya, mewakili kemunduran, ketundukan pada kekuasaan, penerimaan alienasi, dan penindasan. Nah, musik atonal itu dulu sempat dianggap baru, tapi kebaruan ini juga tidak muncul begitu saja, tapi mengikuti proses perkembangan yang dibawa sejarah. Ini avant-gardeness. Kalau avant-gardism, dia hanya mencari-cari daya kejut untuk kebaruan, sementara kebaruan teknik tidak dianggap penting. Sebelum Schoenberg, Wagner dengan Tristan und Isolde, Liszt dan Nuage Gris, Debussy dan Prelude à l'après-midi d'un faune juga sudah memperkenalkan tonalitas bebas, walaupun tidak terlalu disonan dan atonal. Schoenberg sebelumnya juga sempat mengikuti bentuk-bentuk musik konvensional dan romantik, dan dia sendiri menyatakan bahwa walaupun musiknya tampak sangat progresif, dia hanya mengikuti perubahan yang lebih dekat dengan evolusi daripada revolusi. Nah, Adorno melihat Schoenberg dengan atonalitas dan teknik 12 nadanya ini semacam menggebrak musik dan menawarkan kemajuan di musik. Dalam budaya industri kan orang-orang terbiasa mendengar musik tradisional, musik konvensional, musik pop, beberapa musik klasik populer yang menurut Adorno semuanya itu mudah diingat, penuh repetisi, ada bagian-bagian indah, bagian nada-nada manis atau suasana hati tertentu. Sementara musik Schoenberg yang dianggap baru itu membingungkan kalau didengar, seperti mau menghancurkan tradisi tonalitas. Biasanya dari mendengarkan gangguan estetis itu orang bertanya, ini musik apa? Nah, musik atonal dan musik 12 nada itu terdengar semrawut. Kalau diperumpamakan mungkin seperti kode yang sulit dibaca atau saat mendengar bahasa lain yang kita tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa sistem tonal itu sangat penting dalam musik, bahkan kadang dianggap alami. Umumnya kan di musik ada rangkaian nada yang bergerak sesuai referensi titik nada, ada pengulangan akor dari harmoni yang mendasari musik itu, lalu ada modulasi yang lalu mengarah pada akhir dengan kadens 145 yang dianggap sebagai penutup. Sementara musik 12 nada mengacaukan pengharapan seperti itu, karena musik yang disonan itu tidak diselesaikan dengan kadens yang melegakan, justru para disonan itu dibiarkan tidak mengarah pada resolusi. Dalam komposisi 12 nada, itu banyak yang diganti. Misalnya tangga nada diganti deret nada, akor diganti kumpulan nada, modulasi diganti pergantian deret nada, mayor dan minor juga tidak berlaku lagi. Dengan mengganti acuan itu, Schoenberg menunjukkan perlawanan terbaik di bidangnya untuk perubahan musik. Selain itu, penulisan komposisinya pun kadang aneh. Misalnya di awal notasi ada tanda pugar di beberapa nada, dan penggunaan tanda itu tidak konvensional, karena di awal notasi yang bersih itu, apalagi tidak ada acuan untuk tangga nada, tanda itu mengisyaratkan bahwa dia mengasumsikan ada gaung nada-nada sebelumnya, atau tanda pugar tersebut mau membersihkannya. Selain itu, dalam mendengar juga, kalau konsonan biasanya memberi kesan stabil, aman, penerimaan, dan penyelesaian, disonan memberi kesan suram. Jadi kesedihan, kengerian, kebingungan, kegelisahan, penderitaan, kesendirian, dan tidak selesainya berbagai konflik itu dengan resolusi apapun. Dan dalam ekspresionisme Schoenberg, berbagai emosi tidak lagi secara palsu dibuat menyenangkan, karena
merasa senang dalam masyarakat yang bobrok ini memiliki banyak arti. Salah satunya menerima kondisi atau tidak memikirkan penderitaan-penderitaan yang ada. Justru di musik atonal secara terang-terangan, menurut Adorno, berbagai goncangan batin dan dorongan dari ketidaksadaran itu diekspresikan. Musik Schoenberg dirasa menggambarkan alienasi, menerobos realitas, dan menyingkap bagian terpenting dari penderitaan, yaitu kecemasan, kesendirian, dan ketidakberdayaan para individu di masyarakat kapitalis. Nah, di sini tampak bahwa Adorno memandang material musikal itu penting, karena dari perjuangan komponis dengan material musik itu punya potensi kritis. Menurut Adorno juga, perjuangan komponis dengan material musikal merupakan perjuangannya juga dengan sejarah musik dan dengan masyarakat untuk melawan produksi dan konsumsi. Dari segi cerita juga, karya Schoenberg misalnya di Glückliche Hand atau Tangan yang Beruntung juga mengangkat tema kesendirian dan alienasi, juga menyinggung bagaimana para individu dan masyarakat industri itu berada dalam konflik berkelanjutan dan berkomunikasi melalui kegelisahan. Lalu dia juga mengkritik kondisi sosial di mana orang-orang hanya melihat produk akhir tetapi tidak melihat hubungan nyata para pekerja dan ekonomi. Dan dia menyinggung ketidakadilan di dunia yang kacau yang hanya akan dipahami oleh para korban yang teraniaya, sementara yang berkuasa dan kaya raya menurut dia tidak merasa kekacauan itu. Sementara menurut Adorno, Stravinsky secara terang-terangan tidak peduli pada sejarah musik maupun perubahan. Tapi Stravinsky mengaku dirinya merespons krisis modernitas untuk mencari otentisitas. Tapi dia lalu malah menarik diri ke belagang gagasan musik murni. Padahal musik dan apapun itu tidak bisa steril dari pengaruh sosial. Lalu Stravinsky mencari daya kejut demi kebaruan dan lari ke musik yang terasing dari masa kini, dan dia beralih ke primitivisme dan neoklasisisme. Jadi menurut Adorno ini mirip seperti semangat pencerahan. Upaya restorasi itu langsung tampak sewenang-wenang yang dianggap Adorno berujung pada kemunduran, alienasi, dan kebiadaban yang juga tampak di karya Stravinsky. Sebenarnya di luar pandangan Adorno, musik Stravinsky juga menawarkan kebaruan. Musiknya juga menggunakan semacam tonalitas dan penggunaan irama yang tidak umum. Musiknya juga menantang konsentrasi para pemusik yang harus memainkan irama menumbuk yang tidak teratur, tapi harus serempak. Dan karya-karya balet Stravinsky juga menantang tradisi balet konvensional dari segi koreografi yang menyimpang maupun dari segi kostum yang dianggap vulgar. Sementara Adorno mengkritik bahwa sikap menyimpang dan sesukanya Stravinsky itu dilakukan hanya demi kejutan dan kebaruan yang bukan dicari di musik itu sendiri, melainkan di luar musik, yaitu dari segi tarian dan cerita yang liar. Nah, itu membuktikan pencarian otentisitas dan rencana Stravinsky untuk menyikapi musik secara murni juga melenceng. Menurut Adorno juga konsep irama di The Rite of Spring itu tidak baru, tapi hanya disulap dari irama primitif yang sudah ada. Dan menurutnya obsesi kesempurnaan dan ketidakbebasan para performer yang terpaksa mengulang-ulang apa yang sama itu menggambarkan dominasi penuh. Tapi yang patut diingat, yang bahaya sekali menurut Adorno adalah bagaimana berbagai cerita dan pesan di musik Stravinsky seperti berpihak pada para penindas korban. The Rite of Spring misalnya, dia bercerita tentang pemilihan korban seorang perempuan muda yang menari sampai mati untuk kekuasaan kolektif yang merayakan upacara musim semi. Ini digambarkan seperti konfirmasi buta saja, di mana korban dengan pasrah teralienasi dan menderita seperti para subjek di masyarakat totalitarian yang tidak mampu berekspresi, berkembang, dan melawan penindasan kolektif. Jadi ceritanya berpihak pada penindasan kolektif atas individu dan tidak ada antitesis estetis antara korban dengan suku yang mengorbankannya. Tariannya selesai begitu saja pada korban yang mati ditindas. Dan Adorno mengatakan ini sebagai gerakan tanpa kemajuan. Lalu horor di cerita itu juga hanya diamati dengan kepuasan tertentu, tanpa tragedi, tanpa emosi di ritual dehumanisasi itu, seperti memang itu normal saja dan harus diterima. Ini dikhawatirkan membuat audiens terlatih untuk pasrah menjadi korban, atau bila bukan korban jadi tidak berempati pada korban, menyalahkan korban, atau
malah dengan pasif menonton bagi audiens yang menerima pemusnahan korban itu dan patuh pada totalitas yang menindas. Selanjutnya, kekerasan massal atau genosida adalah hal yang bisa dibayangkan sebagai kelanjutan ketika kekuasaan jahat begitu besar, administratif, dan total sehingga korban-korbannya tidak berdaya untuk melawan. Nah, karya Stravinsky ini justru menurut Adorno seperti propaganda untuk menormalkan kebiadaban, dan dia juga mencemooh seni yang humanistik. Dari pembahasan ini mungkin karya Stravinsky terasa sangat vulgar daripada musik-musik industri, namun bagi Adorno itu persis karena karena musik-musik populer diulang-ulang terus supaya dikenal, dan dia juga turut melatih penormalan dan penerimaan bahwa hal-hal di sekeliling kita itu begitu adanya. Produk budaya lainnya seperti misalnya berbagai tayangan di TV, artikel surat kabar, media sosial, dan seterusnya juga berulang juga menjadi norma sosial. Dengan repetisi dia memberitahu banyak hal yang sepertinya harus kita lakukan, atau banyak hal seperti betapa umumnya kekerasan, pembunuhan, dan kriminalitas, atau bagaimana frustrasi dari absurdnya kehidupan, dari eksploitasi, dari penderitaan, kelaparan, dan kemiskinan itu bisa diatasi, bisa dipandang saja sebagai sesuatu yang normal, bahkan lucu, dan bisa ditertawakan. Di sini juga Adorno melihat bahwa karya Stravinsky mencerminkan kondisi manusia modern, dan justru ini membuktikan kesalahan pada klaim otentiknya sendiri. Lagi pula, otentisitas itu hanya ilusi karena tidak ada karya seni yang mampu berkembang di ruang hampa. Di sisi lain, hal ini mengakui ada representasi kebenaran juga dari karya Stravinsky, yang walaupun dia tidak peduli pada tuntutan historis. Schoenberg, menurut Adorno, jauh lebih baik. Namun setelah mengagumi, Adorno juga sadar bahwa disonan yang tanpa resolusi itu mengarah pada pemikiran untuk mengaturnya, yaitu teknik 12 nada. Di sini bisa dikatakan bahwa Schoenberg yang meruntuhkan logika musik konvensional akhirnya membentuk dan mengikuti logika musik lainnya. Jadi teknik 12 nada Schoenberg malah membebaskan dengan mengekang nada-nada secara ketat. Harmoni dan melodi diabaikan, semua bagian harus berasal dari deret nada dasar, yang artinya tidak ada not yang bebas. Jadi nada-nada itu akhirnya sama seperti para individu yang nampak bebas, namun sebenarnya diatur dengan aturan baru yang ketat. Nah, individuasi dan kebebasan ini juga hanya pseudo-individuasi dan pseudo-kebebasan, seperti di masyarakat. Jadi, teknik 12 nada malah merepresentasikan dominasi juga, jadi semuanya merujuk ke satu hal yang sama. Walaupun ini mengecewakan, ini adalah kebenaran di musik dan di masyarakat. Atas nama emansipasi komposisi, Schoenberg membuat teknik penyusunan total untuk dominasi material musik. Ini seperti rasionalitas pencerahan yang senang mendominasi dan senang menindas, di mana teknik malah jadi tujuan dalam dirinya sendiri. Tapi lalu meski ada kekurangan besar tersebut, Adorno memuji Schoenberg lagi bahwa Schoenberg tetap jauh lebih baik karena melawan tonalitas konvensional dan melawan pasar. Apalagi kalau dibandingkan para seniman atau komponis lain yang menurutnya sudah sangat tercemar budaya dan gak mampu mendekati kebenaran. Sehingga menurut Adorno memang tetap dibutuhkan bentuk musik yang melawan kemudahan musik-musik industri yang membius. Dan dalam mendengar musik Schoenberg yang sulit dan mudah dilupakan karena tidak ada pengulangan-pengulangan itu kan, memahami musiknya mesti membiarkan nada-nada untuk mengalun luasa, yang artinya mesti melibatkan semacam tindakan spontan, bukannya dilatih budaya industri. Dan dengan mendengarkan itu, dominasi material yang diciptakan Schoenberg, menurut Adorno jadi dibatalkan, dan harapannya kesadaran tersentak dan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja itu runtuh. Jadi tetap menurut Adorno, sebagai seniman, Schoenberg memenangkan kembali kebebasannya untuk manusia. Walaupun kenyataannya musik Schoenberg yang katanya bisa menyadarkan masyarakat itu justru teralienasi karena sulit dipahami banyak orang. Dalam salah satu esai terakhirnya, Menuju Musik Informal, Adorno lalu mengusulkan gagasan musik informal atau musik baru yang bebas dan spontan. Ini bisa dilihat sebagai semacam sintesis berupa penutup yang terbuka dengan kualitas bebas dan spontan itu. Kualitas itu penting
menurut Adorno, karena budaya industri sudah melatih dan mendominasi segala tindakan di masyarakat. Musik baru yang mengkritisi tradisi, membawa perubahan, dan menolak definisi itu bentuknya tidak jelas seperti apa. Adorno tidak merumuskannya, ini hanya konsep ideal, dan ini juga yang membuat Adorno lebih sukses sebagai filsuf daripada komponis. Musik informal ini juga bisa dipandang sebagai harapan untuk tibanya suatu perubahan fundamental dan masyarakat yang lebih baik dan lebih bebas, sehingga mampu mewujudkan gagasan seperti itu dan mampu memahaminya. Sekian dulu pemaparan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.